Yang pertama makna secara metafisik dan yang kedua makna secara fisik. Makna makna secara fisik itu di mana fitri kemarin seakar dengan kata iftar. Iftar itu apa kemarin, Bu? Makanan atau hidangan yang pertama kali dikonsumsi. Makanya ketika kemarin Ibu 1 bulan lamanya di jam-jam segini adalah jam-jam yang rawan, mulai 1 Syawal sampai hari ini di jam-jam segini Ibu bisa menikmati hidangan sesuka Ibu. Mau makan soto, mau makan mie ayam, mau makan bakso, mau lanjut cake, mau lanjut kayak dessert gitu, udah gak apa-apa, gak masalah. Makanya gak heran kemarin ketika puasa itu beratnya turun 3 kilo, tapi ketika Syawal naiknya 6 kilo. Jadi kayak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak cuma pahalanya yang dilipat gandakan, tapi berat badannya pun Allah lipat gandakan. Gak apa-apa, gak usah tersinggung. Berarti tandanya kita subur, Allah masih berikan kita kenikmatan yang sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat menikmati banyaknya kebaikan yang bisa Allah berikan kepada kita. Baik Ibu yang kami muliakan, kemarin makna secara fisik fitri itu adalah hari pertama kali kita boleh mengonsumsi makanan. Tetapi secara metafisik lebih dari hanya sekedar boleh makan lagi. Tapi makna fitri yang sesungguhnya adalah ketika Ramadan itu sudah berakhir, kemarin Ibu semangat tuh Ramadan, puasanya semangat, tarawihnya semangat, sedekahnya semangat, semua semangat Ibu. Tapi ketika hari raya Idul Fitri sudah terlihat bahwasanya terkadang semangatnya itu mulai turun. Buktinya apa? Masjid mulai kosong lagi, ya. Malam yang biasanya tadarusan mulai sepi lagi, sunyi lagi. Oleh sebab itu kita akan memaknai, insya Allah ini cuma setengah jam aja kajiannya ya Bu ya, setengah jam atau sampai 35 menit. Nanti dilanjutkan dengan bersalam-salam. Di sini nggak apa-apa. Di sini daripada kepanasan, nanti di sana malah ini ya. Nanti cuma sekitar 35 menit aja maksimal mungkin kita kajian, terus dilanjutkan dengan bersalam-salaman, dan nanti kita bisa melaksanakan halal bihalal untuk lebih mempererat ukhuwah Islamiyah kita sampai nanti Allah wafatkan kita dan Allah izinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu yang kami muliakan, kami bermula dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 di bagian ujungnya. Mungkin kalau di kajian majelis taklim lain tidak secara detail kami jelaskan karena nggak ada papan tulis. Sehingga kalau kami ngomong keluar-keluar pun kadang jamaah itu gimana sih cara nulisnya, bingung juga gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit tuliskan nanti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di bagian ujung ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra. Yusr di sini adalah kalimat memudahkan. Jadi akan saya tuliskan Bu, dalam bahasa Arab sulit dan mudah itu sama-sama ada dua. Saya tuliskan, mohon maaf ya. Ini saya hapus tidak apa-apa? Tidak apa-apa, orang ditulis juga enggak gitu kan. Oke. Di sini nanti ada yusrun
ada namanya sahlun. Ada juga namanya usrun. Ada juga namanya sa'bun. Nah, apa bedanya? Apa bedanya yusrun dan sahlun? Apa bedanya usrun dan sa'bun? Apa yang membedakan di antara duanya? Ini artinya sama-sama mudah dan yang itu artinya sama-sama sulit. Sedangkan yang digunakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu adalah yusrun dan usrun. Begitupun tidak hanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tapi yang digunakan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran. Usrun dan yusrun, apa yang membedakan? Ini sama-sama mudah, Bu. Tapi kalau yusrun itu mudahnya untuk semua orang bisa melakukan kemudahan. Itu namanya yusrun. Semua orang merasakan kemudahan, itu yusrun. Tapi kalau disebutkannya sahlun, belum tentu kita merasakan mudah, orang lain belum tentu merasakan mudah. Artinya relatif mudahnya. Contoh, bawa mobil sulit atau mudah? Bawa lo ya, bukan kendarain lo ya. Sulit atau mudah? Sulit ya. Nah, sahlun ini tadi tidak semua orang bisa merasakan kemudahan sebagaimana yang kita rasakan. Misal, saya bisa matematika, belum tentu ibu bisa matematika. Ibu bisa kimia, belum tentu saya bisa kimia. Ibu ahli dalam bahasa Inggris, saya belum tentu bisa bahasa Inggris. Saya bisa berbahasa Arab, ibu belum tentu bisa berbahasa Arab. Lah, itu disebut kemudahan relatif itu menggunakan kalimat sahlun. Sedangkan yusrun ini kalimatnya baik mau tua, muda, kecil, besar, sepuh, mohon maaf, berkebutuhan khusus atau tidak, tapi tetap masih bisa merasakan kemudahan, berarti namanya yusrun. Makanya ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu kalimatnya bukan sahlun, pasti yusrun. Dan kita lihat kalimat yang ada di sana pun sama. Kalimat usrun itu sulit, tapi sulitnya gak cuma segelintir orang. Semua orang pasti merasakan kesulitan. Artinya sulitnya tuh sulit banget. Tadi contoh, ibu gak bisa bawa mobil. Kalau ngendarain mobil mungkin bisa, tapi kalau bawa mobil itu gak bisa. Lah, kesulitan itu kesulitan yang sifatnya menyeluruh. Itu namanya usrun. Sedangkan sa'bun itu kesulitan yang sifatnya relatif, bukan kesulitan yang secara umum, ya. Makanya yang disebutkan dalam Quran itu kesulitan yang sulitnya sulit banget, tapi kemudahan yang diberikan itu mudahnya mudah banget, jemaah. Gak tanggung-tanggung. Itulah bahasa indahnya Al-Quranul Karim. Makanya ketika disebutkan tentang Al-Quran, itu kalimat mudahnya bukan menggunakan kalimat sahlun, tapi kalimat yang digunakan kalimat yusrun. Semua orang mau kecil, besar, tua, muda, dia berkebutuhan khusus, mohon maaf otaknya agak idiot, akhirnya tetap bisa baca Quran, tetap bisa ngafalin Quran, Bu. Dalilnya mana? Al-Quran surah ke-54 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. 17, 22, 32, dan 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari manusia, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat yang digunakan yusrun, walaqad yassarnal Qur'an.
Saking mudahnya, bayi usia 5 tahun bisa ada yang hafal Quran, Bu. Ya. Coba bahasa Inggris mudah atau sulit? Sulit. Orang Inggris, Bu, masih kecil udah bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab sulit atau mudah? Sulit. Ya. Kenapa sulit bahasa Arab? Anak kecil di Arab itu bisa bahasa Arab, Bu. Loh, jangan bilang kan dia lama di sana, Ustaz. Unta bertahun-tahun di sana nggak bisa bahasa Arab. Tuh, kan? Makanya ternyata kalimat yang digunakan dalam Quran sulitnya sulit banget, mudahnya mudah banget. Makanya bersama adanya sulit yang sulit banget itu, Allah udah kasih mudahnya tuh mudah banget. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 disebutkan tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu kemarin udah dikasih kesulitan sama Allah, sulitnya sulit banget, tapi dengan gampangnya Allah memberikan kemudahan yang mudah banget untuk kita jamaah. Dulu, Bu, kita nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan. Kemarin kita minta dimudahkan untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Allah pun kabulkan kita untuk menjumpai Ramadan. Ketika Ramadan kita memasuki di dalamnya, pun sama, kita meminta, ya Allah tolong jumpakan kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Insya Allah ibu pun dijumpai oleh Lailatul Qadar. Ketika sudah selesai, ibu pengen banget berdoa sama Allah, ya Allah tolong hamba pengen ketemu sama Idul Fitri, ya Allah pengen kumpul bareng keluarga, bareng saudara, kumpul sama karib kerabat terdekat, ya Allah. Itu pun Allah kabulkan jemaah. Makanya ketika kalimatnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bukankah Allah yang sudah memudahkan apa yang menjadi kesulitan dalam hidupmu? Makanya ketika kalian sudah menyelesaikan Ramadan itu, bilangannya telah diusaikan. Mungkin kemarin 30 hari tapi beda-beda. Ada yang duluan, ada yang belakangan, tapi kan sama-sama selesai Ramadannya. Tapi Allah di situ mengatakan walitukabbirullah. Ketika kalian menyelesaikan itu semua, maka akhirkan itu dengan memperbanyak bertakbir kepada Allah. Makanya ini dalil takbiran di malam 1 Syawal jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Kenapa kita harus bertakbir? Kenapa kita harus senantiasa mengagungkan Allah di malam itu? Karena tadi jamaah, Allah udah selesaikan masalah kita. Kita dijumpakan kembali dengan Ramadan. Semua dosa yang pernah kita lakukan, semuanya sudah Allah gugurkan, insya Allah selama 1 bulan lamanya itu, Bu. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk bertakbir ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena orang-orang yang bertakbir dan bermuhasabah diri di malam 1 Syawal itu, dialah yang diberikan oleh Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dialah yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk bersyukur jemaah. Makanya ketika seseorang itu dia mampu bermuhasabah diri di kemarin malam 1 Syawal itu, Bu, dia adalah tergolong orang-orang yang Allah berikan petunjuk selama 11 bulan ke depan jemaah. Makanya, Bu, Ramadan itu belum perjuangan. Perjuangan yang sesungguhnya itu ketika Ramadannya udah selesai, 11 bulan ke depan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita pertahankan? 11 bulan itulah kalau tidak ada alama hadakum, gak ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita sangat sulit untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur jamaah. Makanya
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di bagian ujungnya ini memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Apabila kalian sudah menyelesaikan Ramadan kalian, maka perbanyaklah muhasabah diri, perbanyaklah bertakbir kepada Allah, sehingga dengan takbir yang kalian lafazkan itu mampu memberikan petunjuk selama 11 bulan ke depan sampai berjumpa dengan Ramadan kembali jamaah. Inilah kunci kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata simple jamaah. Perbanyak muhasabah diri dan memperbanyak bertakbir kepada Allah. Karena kalau kita sudah mengatakan takbir Allahu Akbar, memperbanyak takbirnya kepada Allah, maka kita akan faham di dunia ini itu nggak ada yang lebih besar daripada kuasanya Allah. Ada orang di luar sana hartanya melimpah ruah, ada orang di luar sana jabatannya luar biasa, kekuasaannya meliputi semuanya. Bahkan dulu kan Indonesia, Nusantara itu kan kekuasaan, kalau sekarang mah cuma dari Sabang sampai Merauke kan. Dulu pada masa Majapahit itu nggak cuma di Sabang sampai Merauke jemaah. Bahkan Filipina pun masih ikut Majapahit. Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, ya. Sampai bahkan Laos, ya, bukan bumbu Laos di atas sana gitu ya. Laos, lah itu pemerintahan Majapahit itu sangat luas jemaah. Tapi ingat, ketika seseorang itu mampu walitukabbirullah, dan orang-orang yang bertakbir itu dia selalu membesarkan Allah di dalam hatinya jemaah. Dan ketika Allah sudah besar di dalam hatinya, maka tidak ada yang dapat membuat hatinya merasa kecil. Dia akan selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Dan ternyata ayat ini benar jemaah. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika kalian sudah membesarkan nama Allah di dalam hati kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu apakah hari ini sudah bersyukur sama Allah? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah di hari ini? Membaca doa ada lagi? Memperbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Coba Ibu sejak Idul Fitri sampai hari ini sudah marah berapa kali Ibu? Udah banyak kali marah. Kadang sehari aja marahnya nggak cuma kepada satu orang doang kan, marah sama ini, marah sama itu, marah ini. Padahal mah nggak tahu apa yang dimarahin jemaah. Kayak hawanya tuh pengen marah aja gitu kan. Halal, kemarin kita sudah belajar halal itu artinya apa Bu? Halal itu asal katanya dari kalimat al-hillu. Al-hillu, al-hillu itu apa? Kalau ada orang Arab dia ada tahu benang bundet, tahu ya, benang yang kusut sulit untuk diuraikan. Lah proses menguraikan benang itu disebut al-hillu namanya. Orang Arab atau kita lagi menguraikan kabel misalnya kok bundet, itu prosesnya lagi disebut al-hillu, proses menguraikan. Makanya dikembalikan pada sifat masdarnya menjadi halal. Halal itu artinya adalah sesuatu yang sudah tidak dipermasalahkan kembali. Ibu makan opor ayam, halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang dipermasalahkan. Tapi untuk makanan tidak cukup halal, tapi halalan thayyiban. Tidak hanya cukup untuk tidak ada suatu masalah dari makanan tersebut, tetapi juga harus yang baik untuk diri kita jamaah. Ya. Opor ayam, saya tanya, halal atau haram? Halal, ya. Kalau ayamnya tetangga, punya tetangga? Ya. Bisa halal kalau tetangganya sudah memberi izin. Kalau ternyata ayamnya tidak disembelih tidak menggunakan basmalah, halal atau haram? Haram. Makanya selalu seperti itu, ya. Makanya yang disebut halal bihalal itu adalah
sesuatu yang sudah tidak dipermasalahkan kembali. Kenapa Pak ada dua? Halal bi halal. Karena seolah-olah menyimbolkan dua orang muslim yang mereka saling berjumpa dan mereka bersalam-salaman, sehingga mereka berdua sudah tidak ada yang dipermasalahkan kembali. Aku dan kamu udah fair ya, nggak ada masalah lagi ya. Iya Bu, Ibu emang udah nggak punya salah sama saya, tapi utangnya dibayar ya Bu. Misal gitu ya Bu. Nah, sesuatu yang tidak dipermasalahkan kembali itulah disebut sebagai halal. Makanya nanti ibu bersalam-salaman itu dalam rangka halal bi halal. Artinya ketika kita memaafkan kesalahan orang, maka sudah tidak ada yang dipermasalahkan antara aku dan kamu. Begitu ya ibu ya. Apalagi ibu sebagai seorang penuntut ilmu, ya, itu adalah suatu aktivitas yang sangat mulia. Dunia akhirat dapat. Saya ada cerita, ini kisahnya Imam Al-Bukhari jamaah. Imam Al-Bukhari mungkin pernah saya ceritakan, masa kecilnya itu kan ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Imam Al-Bukhari ini adalah seorang, nama aslinya Muhammad. Ayahnya namanya Ismail jamaah. Kakeknya namanya Ibrahim, tapi bukan Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Tapi Imam Bukhari ini punya nama asli namanya Muhammad, ayahnya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim. Tapi suatu ketika ayahnya Ismail itu punya mimpi yang sangat besar dengan istrinya, nanti anak kita mau kita jadikan apa? Kita jadikan seorang ulama gimana? Oh ya, itu cita-cita yang sangat mulia. Akhirnya seorang suami istri ini pun mereka punya tekad yang sangat kuat bagaimana caranya seorang anak itu menjadi seorang ulama besar. Ketika kandungan itu mulai membesar, qadarullah ayahnya yang bernama Ismail itu meninggal dunia jemaah. Itu cobaan buat seorang istri itu berat banget. Ditinggalkan pas lagi hamil, dengan meninggalkan cita-cita yang belum terrealisasi, itu kan memberikan pesan dan kesan yang sangat-sangat menyedihkan, Bu. Ya. Tapi lihat, suatu ketika bayi itu terlahir. Saya mungkin pernah ceritakan kisahnya, cuma nggak sampai selesai waktu itu. Ya. Ketika bayi itu dilahirkan sampai di usia yang kedua 2 tahun, tiba-tiba Allah cabut penglihatannya jemaah. Masih 2 tahun dicabut penglihatannya. Seorang tabib itu kan dokter, pada masa itu mengatakan, Bu, mohon maaf, ini kayaknya Ananda bakal butanya secara permanen. Gimana ibu yang ikhlas ya? Ya sudahlah kalau begitu. Tapi keyakinan seorang ibu itu tak terpatahkan jemaah. Walaupun dia buta, tapi dia tetap berusaha bagaimana caranya seorang anak itu harus menjadi seorang ulama jemaah. Suatu ketika dia disekolahkan di sekolah Al-Quran. Ketika disekolahkan di sekolah Al-Quran, luar biasanya ketika dibacakan surah Qaf itu 45 ayat jemaah. 1 lembar lebih setengah halaman. Ketika dibacakan oleh syekhnya, sekali dibacakan, ditanya sama gurunya, ada yang sudah hafal? Semua anak-anak terdiam, padahal dia paling kecil jemaah, usia 2 tahun. Sedangkan yang lainnya ada yang 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Suatu ketika Bukhari kecil, dia itu berdiri dan dia ngomong, Guru, saya sudah hafal apa yang kamu tadi ucapkan itu guru. Wah benar, coba aku mau mendengar. Akhirnya dia bacakan surah Qaf ayat 1-45 jamaah. Tanpa salah sedikit pun, tajwidnya benar, makhorijul hurufnya benar, panjang pendeknya semuanya tepat seperti yang dicontohkan oleh gurunya jamaah. Suatu ketika gurunya bilang, "Nah, kamu nanti mulai belajar hadis ya." Wah benar guru. Gimana hafalan saya tadi? Wah hafalan kamu mumtaz sekali, keren sekali. Gak ada yang ngalahin. Sekali dibaca kok langsung hafal. Saya aja kadang sekali dibacakan gak hafal-hafal jamaah. Udah dibacakan berkali-kali aja kadang lupa. Ya, belum sampai keluar majelis taklimnya aja udah lupa. Padahal masih di majelis taklimnya jamaah. Ya, coba saya tanya surah Qaf tadi berapa ayat Bu? 40. Berarti masih konsentrasi. Nah, suatu ketika Al-Bukhari kecil itu pun pulang ke rumahnya dan mengadukan kepada ibunya.
Ibu, tahu nggak Bu, tadi tuh aku dipuji-puji loh sama guru loh. Kan kalau anak itu lagi sekolah, apalagi masih kecil, dipuji sama gurunya, dapat prestasi di sekolah, kan kalau di rumah kan bawaannya pengen cerita kan sama orang tuanya kan jemaah. Bu, tahu nggak sih tadi itu aku tuh dipuji-puji loh sama guru loh. Lah gimana? Aku tadi bisa langsung hafal Al-Quran surah Qaf. Masya Allah nak, kamu kok keren banget. Semoga kamu bisa mencapai cita-citamu sebagaimana ayah ibumu mencita-citakan kamu sebagai seorang ulama besar. Suatu ketika anak itu pun bilang sama ibunya, Bu, boleh nggak adik sekolah hadis? Loh, kok sekolah hadis? Kenapa? Karena tadi guru bilang disarankan aku sekolah hadis aja Bu. Ya boleh nak, tapi nanti dulu ya, kamu selesaikan dulu Qurannya, nanti terus kamu lanjutkan hadisnya. Apa kata anak itu? Nggak mau, aku pengen banget sekolah hadis mulai besok. Langsung lari ke kamarnya, dia pun mengulang-ulang tadi hafalan itu jemaah. Sedangkan ibunya menangis dengan membentangkan sajadah kalau bahasa kita. Padahal mah kalau waktu itu pakai pelepah kurma jemaah. Membentangkan pelepah kurma, dia memperbanyak sujud kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ya Al-Basir, ya Allah yang maha melihat, tolong kembalikanlah penglihatan anak hamba. Cita-citanya sangat besar, potensinya sangat luar biasa, tetapi ada keterbatasannya ya Allah. Tolong jadikan keterbatasannya itu sebagai kelebihan yang Engkau berikan. Ternyata benar jemaah, dia gak bisa ngelihat, tapi pendengarannya mampu melampaui orang-orang yang bisa melihat jemaah. Hafalannya keren banget. Suatu ketika Imam Al-Bukhari itu dia berupaya untuk lagi mengulang hafalan, ibunya berdoa sinkron, tiba-tiba ibunya ketiduran, Al-Bukhari kecil dia langsung lari ke kamarnya. Ibu, aku udah bisa melihat lagi Bu, aku udah bisa melihat lagi. Senangnya luar biasa jemaah. Nah, apa benar kamu bisa melihat? Iya ibu, saya bisa melihat. Disitulah keduanya saling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kisahnya belum selesai jemaah. Perjuangan Al-Bukhari itu tadi nama aslinya siapa Bu? Nama asli Imam Al-Bukhari siapa? Muhammad. Ya. Suatu ketika Muhammad yang sudah beranjak remaja dan mulai dewasa, dia pun mulai berhijrah pergi ke kota namanya Neyshabur. Neyshabur itu ada di daerah Uzbekistan. Neyshabur, kota Neyshabur, ya. Kota Neyshabur ketika itu Imam Al-Bukhari dia sudah mulai meninggi jemaah. Bukan mulai meninggi, masih sudah mulai tinggi, populer. Terkenal di mana-mana namanya sebagai orang yang sangat ahli dalam ilmu hadis. Hafalannya sangat kuat. Gak ada yang bisa mengalahkan hafalannya Imam Al-Bukhari pada masa itu jemaah. Wow, semua orang takjub kepada Imam Al-Bukhari. Tiba-tiba penguasa Raja Neyshabur mengatakan kepada Al-Bukhari, kamu tolong dong datang ke istana, ajari anak-anak kami, putra-putra kami untuk belajar seperti kamu. Jawab Imam Al-Bukhari, sesungguhnya ilmu itu didapat bukan menghampiri, tapi dihampiri jamaah. Oh, di situ penguasa Raja Neyshabur mulai tersinggung jamaah. Akhirnya Imam Al-Bukhari diusir dari Neyshabur. Dari Neyshabur itu diusir, hijrah kemana? Kota kelahirannya, kota Bukhara. Bukhara kan nama aslinya Muhammad, ya. Karena dia terkenal dari asal tempat tinggalnya Bukhara, makanya disebut Imam Al-Bukhari. Ibu dari mana Bu? Dari Laksono? Berarti dari mana lagi? Ada yang dari Mirombo, Al-Mirombi berarti ya. Ada yang dari mana lagi? Dari Kertek, Al-Kerteki. Nah, berarti selalu seperti itu, menunjukkan asal tempatnya dia itu berasal dari mana. Nah, Imam Al-Bukhari karena dia sudah berhijrah dari kota Neyshabur itu ke kota Al-Bukhari, kota Bukhari, ternyata di Bukhari itu datang suatu surat dari Raja Neyshabur untuk mengusir itu imam jemaah. Datanglah itu suratnya kepada penguasa Bukhara. Akhirnya Imam Al-Bukhari kembali diusir jemaah dari situ. Akhirnya dia kemana? Hijrah ke kota namanya kota Khortang. Kota Khortang. Jadi hijrah kemana-mana jemaah.
Di situ pun sama, diusir lagi jemaah. Bayangkan, perjuangan seorang penuntut ilmu, perjuangan seorang penyebar dakwah, bahkan wafatnya kapan jemaah? Wafatnya itu ketika dia lagi dalam perjalanan karena diusir. Ada seorang ajudannya, dia mempersiapkan unta sebentar, saya mau istirahat dulu. Ketika istirahat jemaah, tiba-tiba tertidur di pinggir jalan dan meninggal di pinggir jalan jemaah. Di malam 1 Syawal, Idul Fitri itu. Baru selesai puasa, malamnya meninggal dunia di pinggir jalan. Itu Imam Al-Bukhari. Tapi yang ingin saya sampaikan, ibu luar biasa. Ibu itu kesana kemari menuntut ilmu, ya. Saya harapkan keberkahan ilmu yang didapatkan itu bisa seperti para ulama terdahulu, bisa mendapatkan keberkahan dari ilmunya, keberkahan majelis taklimnya, keberkahan dari tali persaudaraan yang dibangun karena ukhuwah Islamiyah. Makanya Idul Fitri ini harus menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa saling menyayangi karena ilmu. Ya, sebagaimana kata Nabi kata beberapa pepatah mengatakan, ilmu itu akan memberikan kasih sayang kepada ahli ilmu di sekitarnya. Makanya ilmu itu akan memberikan kasih sayang. Al-ilmu rahima baina ahli. Ilmu itu akan memberikan kasih sayang di antara sesamanya. Makanya kalau ibu sering kali ngaji, bertemu dalam kajian, wah itu menimbulkan kasih sayang yang luar biasa. Oh, ibu yang ini kemana? Kemarin lagi sakit. Oh, langsung dijengukin bareng-bareng jemaah. Ya, ibu yang ini kemana? Oh, qadarullah, dia sudah pindah misalnya. Ya Allah, nggak tahu. Akhirnya dicat, Bu, kok udah pindah? Kita nggak tahu. Harusnya kan kita perpisahan dulu, Bu, gitu ya. Misalnya kita makan-makan dulu, puas-puasin dulu, misalnya gitu kan. Itu jamaah, orang yang sudah dihiasi dengan ilmu pasti akan saling menyayangi karena ilmu yang telah didapatkannya itu. Makanya Pak, kalau sering ngaji tapi belum menumbuhkan rasa kasih sayang, perlu dipertanyakan niat mengajinya jamaah. Tapi kok kalau baru ngaji sekali aja dia udah timbul rasa sayang sama orang-orang di sekitarnya. Ibu yang itu kok kayaknya kok baik banget ya. Ya Allah, suatu saat aku pengen ngasih hadiah buat ibu itu. Ibu itu kok udah baik banget, udah ngajakin aku, udah baik banget lah pokoknya kalau sama aku. Akhirnya mereka pun bisa saling menyayangi karena ilmu tersebut. Makanya hakikat Idul Fitri apalagi di bulan Syawal ini adalah bulan dimana kita harusnya memperbanyak kasih sayang terhadap sesamanya. Sehingga dengan demikian, ibu kan merindukan surga ya Bu ya. Pengen masuk surga semuanya? Pengen aja atau pengen banget? Pengen banget. Saya kasih tahu Bu, kunci masuk surga itu salah satu di antaranya harus meninggal dulu. Loh, benar kan? Kalau belum meninggal berarti belum bisa masuk surga. Jadi mau kapan masuk surganya? Mau hari ini? Belum. Karena masih belum ada jaminan. Kalau udah ada jaminan kita mau meninggal hari ini pun siap kan? Wah, ibu fulanah dijamin masuk surga, langsung didatangkan malaikat Ridwan. Kamu dijamin masuk surga. Wah, langsung senang banget. Alhamdulillah ya Allah. Kalau gitu aku meninggal hari ini aja ya Allah, gitu kan. Tapi kan pertanyaannya karena kita belum diberikan jaminan masuk ke dalam surga, ketar-ketir kita jemaah. Mau meninggal hari ini atau kapan itu masih bawaannya takut bekalnya nggak cukup. Makanya momen halal bihalal ini silakan jadikan penyemangat motivasi untuk diri kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Ibu sudah saling memaafkan di sini, walaupun belum saling mengenal tapi sudah saling memaafkan. Alhamdulillah. Tapi jangan, wah saya sudah memaafkan, lihat di ujung ada orang yang paling disebel misalnya, aduh nggak jadi Ustadz gitu ya. Jangan ya. Hari ini, mulai detik ini kita mulai membuka lembaran baru dengan setiap sapaan amal solih yang bisa kita kerjakan dengan cara minimal saling memaafkan kesalahan orang di sekitarnya. Begitu ya Ibu ya. Ingat tadi ya,
Al-Quran itu pasti memberikan suatu gambaran yang sangat nyata. Tadi disebutkan usrun, solusinya disebutkan yusrun. Kesulitan yang sangat sulit sekalipun akan Allah berikan kemudahan. Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan jamaah, tafsir dari surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Usr itu kesulitannya sangat sulit, tapi cuma satu jamaah. Tapi ketika disebutkan yusra, itu dimaksudkan ke solusinya itu lebih banyak daripada masalahnya. Artinya apa? Sulitnya satu, Allah kasih kemudahan 2. Sulitnya 5, Allah beri kemudahan 10. Makanya kalau kita masih sering mengeluh, di samping Allah sudah kasih solusi untuk kita, terkadang cuma kita aja yang kurang ngambil hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya sukses selalu buat ibu. Mungkin itu sebagaimana tadi janji kami, gak lama-lama, karena nanti kita lanjutkan dengan sesi halal bihalal bersalam-salaman, dan dilanjutkan dengan insya Allah sarapan bersama di sini. Insya Allah ibu, kami tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ibu sehat selalu, keluarga di rumah juga sehat selalu, dan semoga panjang umur sampai bisa berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahal azim, fastabiqul khairat, billahi hidayah wa bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa bersalam-salaman ibu. Kalau saya nggak mungkin ya. Silakan bersalam-salaman. Barakallahu fiikum.